Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan kegiatan BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Saya berharap semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani kegiatan masing-masing, terutama tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu di sekolah, dan tetap bisa mengikuti kegiatan guru belajar. Pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau seri AKM angkatan pertama, yaitu kita akan melanjutkan kegiatan kemarin setelah kita mengerjakan soal asesmen pra-program. Kali ini kita akan masuk pada kegiatan konsep asesmen nasional sampai pada kegiatan nanti selesai pada kegiatan asesmen pasca program. Baik, kita akan masuk pada konsep asesmen nasional. Kita klik. Kemudian di sini ada kegiatan pengantar, kemudian tujuan dan manfaat asesmen nasional, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, evaluasi ujian nasional, kemudian kuis konsep asesmen nasional. Jadi yang saya bahas nanti adalah Bapak Ibu untuk materinya, nanti Bapak Ibu bisa ikuti masing-masing. Untuk efisiensi waktu, dalam video ini saya hanya akan membahas untuk kuis. Ya, baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyelesaikan membaca dan memahami tentang konsep asesmen nasional, kita akan masuk pada kegiatan kuis. Untuk kegiatan pertama yaitu konsep asesmen nasional, kita klik kuisnya. Kemudian kita start kuis. Ya Bapak Ibu, kita mulai dengan soal yang pertama. Kalau kita perhatikan soal yang pertama ini sangat variatif ya, jadi kita agak mendapatkan soal yang berbeda seperti yang biasanya, yaitu ini model soal benar salah. Kita akan jawab soal nomor 1. Asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi pada kelulusan siswa. Ya, yang kata kuncinya tidak memiliki konsekuensi, maka jawabannya adalah benar. Karena memang asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Selanjutnya, asesmen nasional dapat dikatakan sebagai pengganti ujian nasional karena keduanya merupakan asesmen berskala nasional yang dibutuhkan siswa untuk menentukan kelulusan. Ya, di sini ada kata kunci ya, menentukan kelulusan. Karena asesmen nasional itu berbeda dengan ujian nasional dan tidak menentukan kelulusan, maka jawabannya adalah salah. Selanjutnya, soal nomor 3, asesmen nasional menekankan pada penguasaan kompetensi siswa, sedangkan ujian nasional menekankan pada penguasaan konten pembelajaran siswa. Nah, ini jawabannya adalah benar. Nah, next, soal nomor 4, asesmen nasional lebih menekankan aspek kognitif yang dilihat melalui asesmen kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi. Ya, ini juga jawabannya adalah benar. Selanjutnya, pada pelaksanaannya asesmen nasional menggunakan metode sensus, sedangkan ujian nasional menggunakan metode survei. Ini jawabannya salah karena asesmen nasional menggunakan metode survei, sedangkan ujian nasional yang menggunakan metode sensus. Ada kebalikannya, jadi jawabannya adalah salah. Kemudian, sekolah A mempersilakan siswanya untuk siap mengikuti asesmen nasional dengan melakukan perubahan strategi pembelajaran literasi membaca dan numerasi, sehingga mampu melakukan penalaran terkait berbagai mata pelajaran. Ya, ini jawabannya adalah benar. Siswa Pak Budi beranggapan bahwa dengan dihapuskannya UN, maka siswa tidak akan semangat belajar karena kurangnya motivasi untuk mencapai nilai tertinggi. Ini adalah anggapan yang salah. Karena walaupun UN dihapuskan, kelulusan siswa tetap ditentukan lewat ujian sekolah, dan asesmen nasional juga membantu untuk melakukan perbaikan sistem pembelajaran. Selanjutnya, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan, bukan mengevaluasi hasil belajar siswa. Ya, ini jawabannya adalah benar. Selanjutnya,
Melihat dari tujuan, manfaat, dan teknis pelaksanaannya, asesmen nasional tidak sama dengan ujian nasional, sehingga tidak tepat untuk menyebutnya sebagai pengganti UN. Kata kuncinya adalah melihat dari tujuan, manfaat, dan teknis pelaksanaannya, maka asesmen nasional tidak sama dengan ujian nasional. Ya, betul. Ini memang sehingga tidak tepat untuk menyebutnya sebagai pengganti UN. Ini adalah jawabannya benar. Next. Kemudian, asesmen nasional bertujuan untuk mengukur kompetensi mendasar yang diperlukan siswa dalam menghadapi persoalan di kehidupan. Jawaban untuk soal yang terakhir ini adalah benar. Ya, kita finish quiz untuk quiz yang konsep asesmen nasional. Ya, kita sudah selesai untuk quiz yang pertama. Walaupun poinnya mungkin belum 100 ya, tetapi ini sudah cukup bagus untuk nilainya. Masih ada satu soal yang tidak tepat. Kita klik untuk melanjutkan pada konsep yang selanjutnya. Ya, perayaan pertama kita dan refleksinya pada topik 1 konsep asesmen nasional kita sudah mendapatkan satu lencana ya. Jadi ini seperti model kegiatan guru belajar pada seri masa pandemi COVID-19. Setiap topik atau kuis atau topik itu nanti kita akan mendapatkan satu lencana, dan ini selamat Anda telah menyelesaikan topik 1. Ya, sebelum Bapak Ibu melanjutkan pada topik 2, Bapak Ibu diminta untuk memasukkan komentar tentang informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik konsep asesmen nasional. Silakan Bapak Ibu nanti tulis refleksi Anda pada kolom yang tersedia. Nanti Bapak Ibu bisa ketik saja informasi apa yang sudah Bapak Ibu terima. Setelah Bapak Ibu isi seperti ini, Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan klik finish quiz. Ya, setelah Bapak Ibu menyelesaikan kegiatan pada topik pertama, kita akan masuk pada kegiatan topik yang kedua, yaitu teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nanti di sini ada materinya juga. Bapak Ibu silakan perhatikan untuk memahami dulu materinya. Silakan dibaca. Nanti setelah dibaca kita akan masuk pada kegiatan kuis. Ya, setelah Bapak Ibu membaca setelah Bapak Ibu membaca materi pada topik 2, yaitu tentang teknis pelaksanaan asesmen nasional, kita akan masuk pada kegiatan kuisnya. Kita akan mengerjakan kuis untuk topik 2. Kita klik kuis, kemudian kita start kuis. Ya, masih bentuk soal yang dikerjakan adalah sistem benar salah. Kemudian kita jawab soal nomor 1. Bentuk soal asesmen nasional adalah pilihan ganda kompleks, isian singkat, uraian, dan menjodohkan. Ya, kalau tadi Bapak Ibu ikuti penjelasan yang sudah disampaikan tadi, maka jawabannya adalah benar. Dan next, bentuk soal dalam asesmen kompetensi minimum merupakan bentuk soal yang tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan hafalan. Ya, ini betul sekali, karena di dalam kegiatan asesmen kompetensi minimum itu soalnya berupa analisis. Kita lanjut soal nomor 3. Pelaksanaan asesmen nasional terdiri atas tes literasi dan tes numerasi. Ya, asesmen kompetensi minimum atau AKM dan asesmen nasional itu terdiri atas 2 soal, yaitu tes literasi membaca dan tes numerasi. Jadi jawabannya adalah benar. Selanjutnya, AKM dilaksanakan secara adaptif, artinya siswa bebas memilih topik dan tingkat kesulitan soal. Jawabannya adalah salah. Yang dimaksud dengan adaptif ini adalah disesuaikan dengan kemampuan siswa. Ketika siswa menjawab pada topik 1 atau pada tes pertama, soal bagian 1, ketika nilainya tinggi, akan diberikan soal yang lebih sulit lagi. Tapi kalau misalnya dia nilainya rendah, maka pada step selanjutnya akan diberikan soal yang lebih mudah. Kepala sekolah dan guru juga akan mengikuti asesmen nasional. Ya, kepala sekolah juga dan guru semua akan mengikuti asesmen nasional, yaitu yang disebut dengan kegiatan survei lingkungan belajar. Jadi jawabannya adalah benar. Kemudian, asesmen nasional tidak dilakukan pada jenjang pendidikan anak usia dini. Batas untuk pelaksanaan asesmen nasional adalah pada tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi tidak dilakukan pada jenjang PAUD
jawabannya adalah benar. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Ini benar sekali, karena asesmen nasional digunakan untuk mengukur tentang proses pendidikan secara umum di tingkat sekolah. Selanjutnya, asesmen kompetensi minimum diberikan pada siswa di tengah jenjang pendidikan, bukan di akhir. Dengan demikian, siswa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki capaian kompetensinya. Ini juga jawabannya adalah benar. Seperti kita tahu bahwa peserta ujian atau asesmen nasional adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam gagasan stimulus soal-soal AKM. Ya, ini jawabannya juga benar. Selanjutnya, asesmen kompetensi minimum disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintas kompetensi. Ini juga jawabannya benar. Kita finish quiz untuk topik yang kedua. Ya, nilainya mungkin belum sempurna juga, tapi sudah cukup bagus, nilainya 90%. Semoga bisa membantu Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, kita masih memiliki 3 topik lagi untuk kegiatan selanjutnya yang belum saya tuntaskan. Tapi untuk bagian pertama ini saya hanya menuntaskan dulu untuk topik 1 dan 2. Nanti untuk video selanjutnya pada topik 3, 4, dan 5 saya akan buatkan satu video lagi untuk Bapak Ibu bisa ikuti dalam menjawab soal kuis. Sampai nanti pada ujungnya pada kegiatan asesmen pasca program. Ya. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Tetap menunggu untuk video yang kedua, kegiatan kuis video yang kedua. Mungkin dalam beberapa hari, besok atau mungkin hari ini juga bisa saya selesaikan. Bapak Ibu bisa mengikuti video selanjutnya. Tetap berkunjung ke channel saya. Sampai jumpa dan semoga video ini membantu Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa dan tetap semangat.